Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati arsyadin akhadakumullah rahimanallahu iyakum, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah, kemudian melanjutkannya dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membersamai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Ayat ini berbunyi kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian al-qital, yaitu berperang, wa huwa kurhul lakum, dan hal ini kurhul lakum, dibenci atau tidak disukai oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa saja kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal hal tersebut baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa saja kamu mencintai sesuatu namun hal tersebut buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Khati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Ayat ini dimulai dengan kutiba 'alaikumul qital, yang mana ini sama dengan apa? Ya, kutiba 'alaikumus shiyam dan kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Kemudian ayat ini merupakan adalah ayat tentang kewajiban bagi orang-orang beriman untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya, di dalam kitab beliau At-Tafsir wal Bayan, beliau menjelaskan bahwa pemilihan lafaz qital di sini adalah agar lebih spesifik. Karena apa? Karena pada periode Mekah sekalipun, ya, itu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat sudah menggunakan lafaz jihad. Ya. Dan lafaz jihad ini memiliki makna yang amat sangat luas. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 52, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira, ya, dan berjihadlah, ya, kalian terhadap mereka, ya, dengan jihad yang besar. Ya. Sedangkan ayat ini turun di kota Mekah. Dan kita paham bahwa tidak ada di kota Mekah itu apa? Jihad kepada orang-orang kafir. Dan yang dimaksud jihad dalam ayat ini adalah apa? Yaitu adalah berdakwah atau jihad dengan lisan terhadap orang-orang kafir dalam menyampaikan dakwah, kemudian sabar atas segala gangguan, segala intimidasi yang didapati dari apa? Ya, dari penyampaian dakwah tersebut. Nah, ini makna kata jihad, di antara salah satu makna kata jihad, ya, yang kemudian itu ada dalam ayat ini turun di kota Mekah. Namun, ya, ayat kita yaitu kutiba 'alaikumul qital itu ayat yang turun di kota Madinah. Jadi pemilihan kata qital
ya, itu merupakan memang memiliki maksud yang spesifik setelah sebelum-sebelumnya ya di dalam banyak ayat digunakan kata jihad. Karena kata jihad itu memiliki spektrum yang amat sangat luas. Ya. Bisa bermakna jihad ya bil lisan, jihad bisa bermakna jihad dengan harta dan seterusnya. Dan syariat jihad itu merupakan syariatnya ya banyak atau mayoritas para nabi. Ya. Dan bukan merupakan kekhususan atau keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, tidak. Tapi syariat jihad adalah syariat yang ada pada banyak para nabi. Di antaranya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dan berapa banyak dari para nabi ya qatala ma'ahu, berperang bersama mereka ya, ribbiyuna katsir, orang yang amat sangat banyak, fama wahanu, dan mereka tidak lemah, lima asabahum fi sabilillah, atas apa yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ka'ayyim min nabiyyin, ini menunjukkan bahwa ya banyak para nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga memiliki syariat yang namanya syariat jihad. Ya. Dan kalau kita lihat ya syariat jihad pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya, maka syariat ini bisa dilihat. Jadi ada nabi yang memiliki kekuatan, kemudian memiliki pengikut yang banyak, maka nabi yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan kepada mereka apa? Kepada mereka ya untuk berperang melawan orang-orang yang menentang dakwah. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Bani Israel ya, mewajibkan kepada Musa untuk apa? Untuk berjihad. Ya, mewajibkan kepada Nabi Musa untuk berjihad, tapi tidak pada periode Firaun, yaitu pada periode setelah ya terbebas dari apa? Dari kejaran Firaun. Setelah Firaun ditenggelamkan, yaitu perintah jihad kepada Nabi Musa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Yaitu perintah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Namun kemudian Bani Israel, para pengikut Nabi Musa, itu mengatakan idhhab anta wa qatila, idhhab anta wa rabbuka wa qatila innaha hauna qa'idun. Ya. Pergilah kamu wahai Musa ya, dan pergilah kamu bersama Rabbmu wahai Musa ya, dan berperanglah kalian berdua, udah kami biar di sini apa? Duduk-duduk. Itu jawaban Bani Israel apa? Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berperang melawan Kan'aniyun, yang mana Kan'aniyun ini adalah mereka penguasa Baitul Maqdis ketika itu. Ya. Nah, ini contoh bagaimana syariat jihad. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa ya, disyariatkan jihad kepada Bani Israel ketika apa? Ya, ketika Bani Israel berperang melawan siapa? Melawan Jalut. Ya. Ketika Bani Israel berperang melawan Jalut. Yang di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya ya, itu menunjuk siapa? Talut sebagai raja atau sebagai komandan perang ketika itu. Nah, ini kondisi yang pertama, yaitu nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya berikan kekuatan, kemudian memiliki pengikut yang banyak. Maka apa? Maka Allah syariatkan jihad kepada nabi-nabi tersebut untuk ya, menjaga dakwah. Ya, untuk menjaga ya dakwah, untuk menjaga untuk memerangi orang-orang yang menentang dakwah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah apa? Nabi-nabi yang tidak memiliki kekuatan. Ya. Maka nabi-nabi yang seperti ini
oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan untuk berjihad memerangi kaumnya. Ya, sebagaimana siapa? Sebagai mana Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh, ya, nabi-nabi ini tidak diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi kaumnya. Ya. Namun nabi-nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk terus berdakwah dan untuk bersabar. Ya. Dan kita tahu kemudian apa? Kemudian nabi-nabi ini sebagaimana kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, Allah sendiri yang kemudian apa? Mengazab mereka. Ya. Ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallahu wa yakum. Maka dari sini dapat kita pahami juga, ya, bahwa syariat jihad itu adalah syariat yang logis, ya. Bukan kemudian syariat yang didasarkan kepada hawa nafsu semata. Ya. Syariat yang logis, syariat yang kemudian ada aturan mainnya, ya. Syariat yang kemudian mempertimbangkan banyak hal. Ya. Dan dilihat dari tadi, ya, bagaimana Allah mewajibkannya kepada ada nabi yang diwajibkan, ada nabi yang tidak diwajibkan. Dan begitu juga, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di periode Mekah itu jihad sama sekali tidak diwajibkan. Karena memandang kondisi kelemahan kaum muslimin. Ya. Sedangkan ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, ya, kaum muslimin kemudian sudah sudah eksis di satu tempat, ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala mulai izinkan pertama kali, ya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ya, dan diizinkan kepada orang yang diperangi yaitu kaum muslimin, ya, untuk berperang, ya, karena apa? Karena mereka dizalimi. Ini periode awal di kota Madinah, ya. Itu awal-awalnya kaum muslimin juga belum mapan kekuatannya di kota Madinah. Maka ketika itu, ya, hanya baru sebatas diizinkan, dan ketika itu terjadilah perang Badar, ya, perang Badar yang merupakan membuat kaum muslimin mulai diperhitungkan kekuatannya di tanah Arab ketika itu, karena perang Badar, yaitu berhasil mengalahkan atau membunuh pentolan-pentolan musyrikin Quraisy yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi diganggu salat ketika di Masjidil Haram, itu apa? Nabi berdoa kepada mereka, ya. Jadi kita tahu bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW itu sholat di Masjidil Haram, kemudian ada pembesar-pembesar Quraisy, ya, kemudian seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, pembesar-pembesar Quraisy, mereka mengatakan, siapa yang berani meletakkan salal jazur? Salal jazur itu adalah ari-arinya onta, ya. Sala itu adalah apa? Ari-ari atau plasentanya onta, ya, di atas punggungnya Nabi Muhammad. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid ketika itu, ya, ya, dengan senang hati dia mengambil ari-ari onta, kemudian menunggu Nabi Muhammad SAW sujud, kemudian apa? Meletakkan ari-ari tadi di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud sebagai orang meriwayatkan kisah ini dalam Sahih Bukhari-nya, ya, itu mengatakan, demi Allah saya nggak bisa ngapa-ngapain, kata Ibnu Mas'ud, saking kondisi lemah, ya. Seandainya saya ketika itu memiliki kekuatan, kata Ibnu Mas'ud, ya. Namun kemudian putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu anha, mengambil tadi, membersihkannya dari punggungnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Kemudian Nabi bangun. Ketika Nabi bangun, Nabi mendoakan, Allahumma alaika bi Quraisy. Allah, ya, celakalah orang-orang Quraisy ini. Kemudian Nabi menyebutkan, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya.
Ya Allah, hancurkanlah Abu Jahal, dan Abu Jahal mati di perang Badar. Kemudian Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya. Ya Allah, hancurkanlah Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini kalau kita tahu, dia adalah orang ya, yang menawarkan kepada Nabi, kepada Nabi, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan. Jadi orang-orang Quraisy itu kan mereka, tujuan mereka lah untuk menghentikan dakwah Nabi. Nah, salah satu upaya yang mereka lakukan, mereka mencoba menawar Nabi Muhammad SAW. Ya, dan perwakilan yang mereka utus adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini datang kepada Nabi menawarkan, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Kalau engkau ingin menjadi raja, menjadi penguasa di tengah-tengah kami angkat engkau sebagai raja. Kalau engkau ingin perempuan, maka kami pilihkan perempuan tercantik dan kami berikan kepadamu. Nah, ini yang memberikan penawaran siapa? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini ketika sudah selesai dia memberikan penawaran kepada Nabi, Nabi mengatakan, sudah, ya, sekarang boleh saya berbicara. Maukah engkau mendengar perkataan saya, kata Nabi? Ya, kemudian Utbah bin Rabi'ah, ya, itu apa? Itu kemudian diam mendengarkan Nabi membaca surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Ya, Nabi membaca surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Utbah bin Rabi'ah ini tersihir. Utbah bin Rabi'ah ini terperdaya dengan bacaan Al-Qur'an, terpengaruh. Ya, sampai kemudian ya, dia mengatakan, udah berhenti Muhammad. Sejak saat itu Utbah bin Rabi'ah itu pergi kembali ke orang-orang Quraisy mengatakan, ya, Muhammad itu bukan penyihir, ya, bukan juga tukang syair, karena saya paham betul apa itu syair. Ya. Cuman hal tersebut tidak membuat dia kunjung beriman. Apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada orang-orang Quraisy, ya, mulai saat ini yang kita lakukan adalah ya, mencegah orang untuk mendengar Al-Quran. Ya. Mencegah orang untuk mendengar Al-Quran. Ini adalah Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah dalam sebuah riwayat itu Itu wafat di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dalam perang tanding perang Badar. Kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian anaknya Al-Walid bin Utbah. Ya. Utbah bin Rabi'ah ini adalah bapak dari Hindun, yaitu Hindun binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi tadi, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bil Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini mati di tangan Ali bin Abi Thalib pada perang Badar. Ya. Allahumma alaika, ya, bi Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Nabi doakan tuh. Kemudian Ibnu Mas'ud bersaksi, ya, wallahi demi Allah, saya melihat orang-orang yang didoakan Nabi ini, ya, mereka terkapar mati di Qalib. Qalib itu adalah di tempat pembuangan jenazah orang-orang kafir pada perang Badar. Ya. Nah, jadi ini awal, ya, awal kemudian pensyariatan jihad, yaitu diizinkan. Ya, baru sebatas diizinkan. Ya. Jadi ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa yakum. Jadi tadi pensyariatan jihad itu bukan pensyariatan yang didasarkan kepada kepada hawa nafsu. Namun dia tadi mempertimbangkan kekuatan kaum muslimin, mempertimbangkan banyak aspek. Ya. Oleh karenanya kita lihat kenapa kemudian di periode Madinah tidak disyariatkannya jihad. Di periode Mekah tidak disyariatkan jihad. Kepada nabi-nabi yang kemudian nabi-nabi tidak memiliki kekuatan, ya, yang memiliki pengikut hanya sedikit, tidak disyariatkan kepada mereka jihad. Karena tadi bahkan, ya, di periode Madinah pun, ya, di periode Madinah pun, ya, itu juga ada dulu di awal-awal ketika para sahabat, ya,
mereka adalah orang-orang yang kuat baik secara keimanan maupun secara fisik, ya, maka dikatakan apa? Ya, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini minal ladzina kafar. Ya, kalau kalian 20 orang, kalian akan mengalahkan apa? 200 orang kafir. Ya. Itu maknanya apa? Kan kita tahu salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau adalah at-tawalli yaumiz zahaf, yaitu berpaling dari medan perang. Ya. Jadi maksudnya apa? 20 dibanding 200. Kalau kaum muslimin satu orang menghadapi orang kafir 10 orang, ya, maka apa? Maka tidak boleh kabur. Kalau kabur terkena dosa apa? Kabur dari medan perang. Tapi kalau 11 orang baru boleh diizinkan. Ya. Jadi 2 kali lipat. Bukan 2 kali, 10 kali lipat. Ya. Itu di awal. Kemudian Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya. Sekarang ya Allah ringankan bagi kalian dan Allah tahu, ya. Karena kalian itu apa? Ada kelemahan pada diri kalian. Sehingga yang terjadi apa? 1:2. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana adalah syariat jihad itu adalah syariat yang logis. Bukan kemudian syariat yang berdasarkan hawa nafsu. Sekali lagi saya katakan, ya, pertimbangan kapan kemudian disyariatkannya jihad, kapan kemudian jihad dilakukan, seperti apa kondisinya, ya. Itu apa? Itu harus berdasarkan pertimbangan yang amat sangat matang. Sebagaimana tadi, ya. Kemudian ikhwati arsyadina syadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kemudian wa huwa kurhul lakum. Allah mengatakan, ya, jihad itu kurhul lakum, yaitu terkadang, ya, itu tidak kalian suka. Kenapa? Karena tidak ada yang menyukai, ya, perang. Ya. Darah yang tertumpah, harta yang terkorban, keluarga yang ditinggalkan. Ya. Wa huwa kurhul lakum. Secara jiwa itu tidak ada yang menyukainya. Ya. Namun kemudian Allah jelaskan kaidah berikutnya setelahnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja, ya, kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, namun hal itu baik bagi kalian. Kemudian Allah tutup di akhir ayat, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ya, dalam banyak syariat itu Allah Maha mengetahui wa antum la ta'lamun, ya, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, ilmu kita itu adalah apa? Ilmu yang amat sangat terbatas. Ya, sedangkan syariat Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Ya, banyak kemudian orang, ya, hari ini berdasarkan ilmu mereka yang sedikit menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, ini kurang pas, ini enggak bagus, ini dan lain sebagainya. Misalnya syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu dalam masalah jual beli misalnya, ya, dalam masalah jual beli, ya, dalam masalah jual beli kan diantara syarat jual beli itu apa? Antaradhin, ya, saling ridha. Jadi istilahnya kalau jual beli itu saling ridha, ya, antaradhin, saling ridha. Namun hari ini dengan sistem misalnya kapitalisme, ya, jadi jual beli itu tidak perlu lagi kemudian apa? Saling ridha. Yang penting ada bukti, ya. Kemudian orang hari ini dalam masalah jual beli, misalnya hari ini kita berjual beli online misalnya, itu tidak mempertimbangkan aspek seperti itu. Ya, seringkali mungkin seseorang hari ini dia berbelanja dalam dunia online, kemudian setelah datang barangnya tidak sesuai. Ini gimana? Ya. Tidak ada ridha dan lain sebagainya. Ya, tidak mempertimbangkan hal aspek seperti ini. Ya, padahal tadi kalau orang dalam berjual beli, syarat at-taradhi ini tadi saling ridha dalam berjual beli ini.
ya, dipertimbangkan dalam kita bermuamalah sehari-hari, ya, maka itu ekonomi akan hidup. Karena apa? Orang senang bertransaksi, pasar merasa aman, orang pergi ke pasar tidak takut merasa apa? Kena tipu. Ya. Hari ini misalnya kita belanja dimanapun misalnya, kita kadang ada was-was, khawatir. Wah, ini jangan-jangan nanti ini barangnya barang palsu, ini jarang. Ya. Karena tadi, baik masing-masing dari penjual dan pembeli, ya, saling curiga. Padahal tadi asas, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ya. Itu at-taradi, saling apa? Saling ridha. Ya, jadi wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan apa? Sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Kemudian Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di dalam tafsir beliau mengatakan, jadi cinta dan benci itu adalah, ya, ada, jadi gini. Beliau membedakan antara kecintaan yang sifatnya manusiawi, ya, kebencian yang sifatnya manusiawi, dan kebencian yang bersifat syar'i. Ya. Kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala atau ketidaksenangan hati terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat, ya, yang bersifat apa namanya? tabiat, ya, alami, itu tidak, ya, orang tidak berdosa atas hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, ya, sebagai contoh, orang, ya, manusia itu sifat dasar manusia itu cinta pada harta. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, ya, cinta pada harta. Orang kalau kemudian diwajibkan atasnya zakat, ya, diwajibkan atasnya zakat, diambil darinya, ya, itu apa? Secara naluri itu nggak senang, ya. Secara manusiawi, ya, itu nggak senang. Secara tabii itu nggak senang. Namun, ya, jangan sampai ketidaksenangan kita, ketidaksukaan kita secara manusiawi tadi membuat kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Ketika ketidaksenangan kita terhadap apa namanya? Secara manusiawi tadi itu membuat seseorang meninggalkan perintah Allah, ya, maka disinilah, ya, letak dosanya. Tapi selama itu tidak membuat dia meninggalkan perintah Allah, maka dia tidak berdosa atas hal ini. Seperti contoh misalnya juga, ya, seorang perempuan tentunya tidak senang, ya, kalau suaminya nikah lagi, ya. Kalau bapak-bapak mungkin senang, ya, Pak, ya, ya, senang, tapi kadang kemampuan yang tidak ada, ya, ya. Seorang perempuan itu tidak senang kalau suaminya nikah lagi, ya. Itu apa? Kecintaan yang apa? Ketidaksenangan yang tabiat, ya, wajar, ya. Tapi, ya, ketidaksenangan ini jangan sampai membuat dia membenci sebuah syariatnya, ya. Jangan sampai membenci apa? Syariatnya. Karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendiri misalnya, ya, kan itu kan terjadi, ya, silang pendapat antar istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika para sahabat, ya, lagi berkumpul di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datang kemudian kiriman makanan, ya, dari Ibunda Maimunah, ya. Aisyah radhiyallahu anha marah, ya, dibanting sama beliau piring, ya. Kemudian apa? Nabi sambil bercanda di hadapan para sahabat mengatakan, gharat ummuki, ya, ibu kalian sedang marah, sedang cemburu, ya. Itu di hadapan para sahabat. Namun, ya, ketika para sahabat sudah pergi, Nabi kemudian datangi Aisyah, kemudian Aisyah dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini hal yang apa namanya? Yang diantara hal yang tidak disukai, ya, oleh jiwa. Atau kemudian contoh lainnya adalah ketika kita misalnya kita berada di daerah pegunungan,
ya, cuaca dingin, kemudian apa? Kita harus bangun ya, untuk wudu, ya, kemudian sholat subuh. Ya, jiwa kita itu nggak senang, ya, dingin kemudian apa? Wudu terkena air dingin, itu jiwa kita tidak senang. Namun apa? Namun kita tetap melakukannya, ya, kita tetap berwudu untuk kemudian apa? Sholat. Ya. Jadi ini kemudian dibedakan antara apa? Antara kebencian atau ketidaksukaan terhadap sebuah syariat karena ya, karena hal-hal tersebut tidak disenangi oleh jiwa manusia. Ya. Namun kemudian apa? Kemudian jangan sampai ini dipelihara yang membuat seseorang meninggalkan ya, apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan kecintaan. Ya. Kecintaan mahabbah, kecintaan itu apa? Kecintaan yang bersifat tabiat. Ya. Bersifat alami, kecintaan apa? Terhadap istri, kecintaan terhadap anak, kecintaan terhadap harta. Ya, kalau misalnya bapak mungkin kecintaan terhadap hobi, misalnya ada yang hobi bersepeda, ada yang hobi mancing, ada yang hobi sepak bola, ada yang hobi ya catur gitu Pak ya. 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 Ada yang macam-macam. Ya. Kecintaan terhadap hal-hal seperti ini tadi, ini adalah kecintaan yang apa? Yang sifatnya mubah. Ya. Hukum asalnya kita katakan ini mubah. Ya. Namun ya, kemubahan ini bisa berubah menjadi suatu hal yang haram. Ya. Ketika apa? Ketika dia menjadikan atau memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian ketika dia membuat kita mengerjakan apa yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh misalnya ya. Sebagai contoh misalnya saya ngambil contoh misalnya kecintaan seorang terhadap sepak bola misalnya. Ya. Maka jangan sampai kemudian apa? Ya karena misalnya dia cinta dengan senang sepak bola kemudian senang sama klub tertentu misalnya. Sedangkan misalnya ya dia beli bajunya. Padahal baju klub tersebut apa? Ada gambar salibnya. Ya, ada gambar salibnya. Ini hati-hati. Ya. Atau mungkin kita membelikan anak apa baju-baju sepak bola itu perhatikan ada yang ya misalnya hati-hati ada gambar salibnya. Ya. Kalau dulu memang ada larangan sholat apa umat Islam dilarang menggunakan apa? Menggunakan salib. Sekarang salib itu menjelma di misalnya logo-logo atau di jersey-jersey tim sepak bola misalnya. Nah, ini kemudian perlu kita perhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi kecintaan kita apa namanya terhadap sesuatu jangan sampai membawa kita. Karena tadi kecintaan yang berlebihan itu senantiasa membawa ya. Kecintaan berlebihan itu terhadap hal-hal yang mubah ya itu pasti ujungnya apa? Kemaksiatan. Pasti ujungnya sesuatu hal yang ya yang madharat. Ketika sesuatu itu dicintai secara berlebihan lebih daripada apa? Kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Meskipun tadi hal-hal tadi adalah kecintaan terhadap apa? Ya, hal-hal yang tabii. Dan kalau levelnya misalnya contoh seorang Abu Thalhah misalnya, wah itu kecintaannya itu malah lebih tinggi lagi. Ya, yaitu Abu Thalhah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau kita umrah itu masih ada di Masjid Nabawi hari ini tuh ada namanya sumur Abu Thalhah. Ya, itu di pintu berapa saya lupa, pintu 21 atau pintu 22 gitu di depannya. Itu di bawah karpet itu masih ada bundaran 3 bundaran itu menandakan bahwa di situ dulu sumurnya Abu Thalhah.
Ya. Kita tahu Abu Talha ini kisahnya apa? Kisah dengan apa? Sumur Bairuha. Ya. Yang kemudian ketika dia mencintai sumurnya tadi, ya, ketika Abu Talha mencintai sumur Bairuha tadi, ya, kemudian turun ayat, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, turun ayat. Dia punya kebun yang kebunnya tuh indah. Ya, kebunnya itu, ya, kebunnya apa namanya, Abu Talhah ini adalah kebun yang apa namanya, dihinggapi, kebun kormanya itu dihinggapi oleh burung-burung. Ya, indah pokoknya, nyaman, ada sumur di dalamnya. Ya, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, kalian tidak akan sempurna keimanan kalian atau tidak akan sempurna kebaikan kalian sampai kalian apa? Menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka kemudian, ya, Abu Talhah langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan kepada Nabi apa? Sumur Bairuha ini. Ya. Nah, jadi ini bagaimana kemudian hal-hal yang kemudian kita cintai ini apa? Level kalaunya level seorang Abu Talhah, ya, hal-hal yang paling dia cintai justru kemudian dia, ya, berikan, ya, dia persembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu yakum. Ya, maka apa yang membedakan antara cinta yang syar'i dengan cinta yang alami? Ya, benci yang syar'i dengan apa? Dengan benci yang, ya, yang alami atau ketidaksukaan. Ya, maka apa? Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di dalam tafsir beliau, ya, Tafsir wal Bayan, beliau menjelaskan al-kurhu li atharil hukmi falau zala athar hukmu zalal karahah. Jadi kebencian itu atau ketidaksenangan itu terhadap apa? Terhadap efek dari hukum apabila itu menimpa dirinya. Ya, maka ini, tapi kalau misalnya tadi wudu, ya, wudu itu kenapa dia nggak senang wudu apa namanya di pegunungan di waktu dingin dan lain sebagainya, karena dia melakukan, ya. Tapi kalau misalnya dia ngelihat orang lain wudu dan lain sebagainya, ya, dia tidak benci akan wudu yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ya, dia tidak senangnya karena hal itu menimpa dirinya, ya. Yang ini berlawanan dengan apa namanya fitrahnya atau berlawan dengan keinginannya sebagai manusia. Maka apa? Maka ketika itu, ya, itu ketidaksenangannya termasuk ketidaksenangan yang alami, ya. Atau kemudian tadi perempuan, ya dia nggak senang, ya, atau ada ketidaksenangan kalau apa? Kalau yang nikah lagi itu apa? Suaminya. Tapi kalau yang nikah lagi suami orang lain, ya sudah, silahkan. Ya, yang penting efek dari hukum itu tidak apa? Tidak menimpa dirinya. Ya. Nah, jadi jangan sampai tadi ketidaksenangan itu terhadap syariatnya, tapi ketidaksenangan itu ketika apa? Ketika efek dari syariat itu menimpa kita. Ya. Atau siapa tadi orang yang mengeluarkan zakat harta. Ya. Dia tidak suka atau ada ketidaksenangan ketika kewajiban itu menimpa dirinya. Namun ketika itu, ya, pada orang lain, ya, dia fine-fine saja karena dia melihatnya sebagai sebuah syariat. Ya. Nah, jadi kalau seandainya hal seperti itu, maka ini tanda kalau apa? Kalau ketidaksenangan itu merupakan ketidaksenangan yang alami, sehingga, ya, seseorang tidak berdosa atas ketidaksenangan tersebut. Ya. Namun ketika ada ketidaksenangan terhadap misalnya sebuah syariat, ya, misalnya ketidaksenangan terhadap, ya, kalau kita bahasa orang-orang di luar sana apa? Pemaksaan jilbab misalnya. Ya.
Kan ada tuh penolakan ya. Dia ini orang-orang ini aktivis-aktivis liberal kalau kita katakan seperti itu ya. Dia tadi misalnya ada sebuah sekolah mewajibkan para santrinya yang muslim untuk apa? Menggunakan jilbab. Ya. Yang diwajibkan ya santriwat enggak ada yang protes. Tapi kemudian apa? Kemudian mereka ya, wah ini bentuk apa? Intoleransi, ini bentuk pemaksaan terhadap hak asasi dan lain sebagainya. Lah, hati-hati. Ya. Ketika yang ada hal seperti ini, ya, kebencian terhadap syariatnya, maka hati-hati. Ini bisa saja menjadi apa? Bibit-bibit kenifakan. Ya. Ini bisa saja menjadi bibit-bibit apa? Kemunafikan. Ya. Karena tadi, ya. Karena kebenciannya kepada apa? Kepada syariatnya, bukan kepada efek syariat terhadap dirinya. Ya, ketidaksenangannya terhadap syariatnya. Ya. Melihat misalnya apa namanya? Para pegawai bank keluar dari pekerjaannya, ya, karena habis ngaji ternyata riba itu haram misalnya, ya. Sehingga apa? Dia benci. Nah, kebenciannya kepada apa? Kebenciannya kepada keharaman riba. Ya. Kalau sekarang itu apa namanya? Saya dapat info itu. Jadi kalau ustadz-ustadz yang akan diundang ke ngisi kajian di bank-bank konvensional itu ditanya dulu, ya, dicari tahu dulu pendapatnya tentang riba gimana. Ya, kalau dia katakan riba haram, dah nih ustadznya nggak boleh lagi diundang. Ya, karena gara-gara maraknya kajian tentang riba, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi tadi, ya, para teller, para karyawan-karyawan bank, ya. Entah dia dah berpengalaman, resign. Ya. Ya, resign. Ya. Akhirnya kelabakan mereka. Dan ini wa asa an takrahu syai'an wa huwa ya khairul lakum. Ini kaidah rabbani. Ya. Jadi kita harus memandang syariat Allah itu dengan kacamata seperti ini. Ya. Jadi bisa saja kemudian kita tidak cocok dengan, karena misalnya kita tumbuh di satu lingkungan, misalnya kita tidak cocok dengan 1, 2 atau 3 ya syariat. Secara logika kita misalnya, secara ilmu pengetahuan kita tidak cocok terhadap 1, 2, 3 syariat dan lain sebagainya. Ya. Tapi apa? Ya. Kaidah ini wa'asa membuat kita harus senantiasa berhusnuzan terhadap setiap syariat yang apa? Yang Allah haturkan kepada kita, ya. Ya Allah jadikan aturan terhadap kehidupan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, berapa banyak kemudian hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kacamata kita hal-hal yang kita benci. Ya. Wa huwa khairul lakum. Kita lihat bagaimana kisah ya Nabiullah ya Yusuf alaihissalam. Berapa banyak hal-hal yang tidak dia senangi ya, terjadi dalam hidupnya. Namun kemudian ya, di awal itu sudah ditekankan oleh apa? Oleh bapak beliau ketika beliau apa namanya? Ya, ketika beliau bercerita kepada bapaknya tentang mimpi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ketika itu apa yang terjadi? Ketika itu apa? Ketika itu pertama Nabi Yakub mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ya, mimpimu ini jangan kamu ceritakan kepada apa? Saudara-saudara. Ya. Kemudian Nabi Yakub mengatakan bahwa engkau adalah orang yang akan apa? Dipilih, diangkat menjadi nabi. Berbekal hal tersebut, inilah cara pandang Nabi Yusuf alaihissalam, merubah cara pandang Nabi Yusuf alaihissalam terhadap semua musibah ya, yang beliau alami. Karena beliau memandang musibah yang beliau alami, beliau
diusir ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam sumur. Karena beliau melihat tadi, ya, semakin banyak ujian, maka apa? Ini adalah semakin apa? Semakin peningkatan kualitas beliau. Karena tadi oleh bapaknya ketika beliau menceritakan mimpinya, Nabi Yusuf alaihissalam itu dikatakan apa? Dikatakan tadi, ya, kau akan jadi nabi. Ya, tentunya nabi itulah orang yang terpilih. Ya, orang terpilih itu bukan lahir kemudian dari apa? Ya, dari kondisi yang biasa-biasa saja. Ada kondisi-kondisi luar biasa. Maka tadi, wa asa an takrahu syai'an. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dibuang saudaranya, ditinggalkan dalam sumur, diperdagangkan di pasar budak, kemudian diambil oleh keluarga kerajaan, kemudian difitnah, masuk penjara dan lain-lain. Tahu nggak kita bahwa suatu hikmah besar ketika Nabi Yusuf sampai pada, ya, memegang kekuasaan menjadi bendahara, ya, Mesir ketika itu, Nabi Yusuf itu punya semua ilmu tentang apa? Ya, seluruh strata sosial. Nabi Yusuf tahu bagaimana dinamika di dalam keluarga. Ya, sebagaimana dia korban dari keluarganya. Nabi Yusuf tahu kemudian bagaimana kondisi pasar karena Nabi Yusuf dijual di pasar. Ya. Nabi Yusuf tahu bagaimana intrik keluarga kerajaan, apa yang di depan, apa yang di belakang. Ya, Nabi Yusuf tahu luar dalam. Ya, Nabi Yusuf tahu tabiat wanita, inna kaidakunna azim. Nabi Yusuf tahu tabiat siapa? Tabiat para pelaku kriminal karena Nabi Yusuf bertahun-tahun dalam penjara. Ya. Maka hal ini, ya, ujian-ujian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam untuk mempersiapkan Nabi Yusuf menjadi siapa? Ya, menjadi penguasa Mesir ketika itu. Ya. Sehingga ketika beliau, ya, menjadi penguasa Mesir, beliau, ya, mengetahui setiap tadi, ya, masyarakat luar dan dalam, ya, keluarga, pasar, ya, para pelaku kriminal, keluarga kerajaan, ya. Nabi Yusuf tahu, ya, ilmu mengetahui orang-orang, ya, jadi apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, karena beliau sudah mencoba semuanya, sehingga kemudian ini menjadi ilmu yang berharga bagi Nabi Yusuf alaihissalam untuk apa? Untuk, ya, memimpin Mesir ketika itu. Maka wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Kemudian contoh, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Adalah siapa? Ya, wa ammal ghulam ya, fa kana abawahu mu'minain. Ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, ya, ghulam yang dibunuh oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan fakana abawahu mu'minain. Ya. Bapaknya apa? Bapak dan ibunya adalah apa? Dua orang yang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma kufra. Kita khawatir anak ini justru menyebabkan kekufuran kepada bapaknya. Ya, anak yang terbunuh, ya, itu kondisi yang tidak disenangi oleh jiwa manapun. Ya. Namun kemudian apa hikmahnya? Ya, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan. Kita ingin, kata Khidir, Allah menggantikan anak yang terbunuh tadi apa? Dengan anak yang, ya, yang lebih baik, ya, lebih mampu kemudian menyambung silaturahmi. Jadi ikhwati arsyadin syadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya, ini pelajaran bahwa, dan ini kaidah rabbaniyah. Ya. Ya, Syekh Umar Al-Muqbil itu beliau punya kitab namanya 25 kaidah Quran dalam kehidupan. Ya, kaidah pertama atau kaidah kedua beliau memasukkan kaidah ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, terkadang segala sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat secara kasat mata. Ada hikmah-hikmah rabbaniyah. Ya, dalam kehidupan yang kita lalui terhadap apa yang kita cintai, terhadap apa yang tidak kita senangi. Dan dari situ adalah bagaimana membuat kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya.
Maka selama kita orang-orang beriman masih tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun yang menimpa kita, ya, maka itulah tanda kebaikan bagi kita. Ya, karena husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menutup pintu al-ya'su min rahmatillah, menutup pintu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang kalau sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi setelahnya itu adalah keburukan demi keburukan. Sedangkan orang yang senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti melihat kebaikan dalam setiap apa? Dalam setiap hal yang tidak disenangi yang menimpa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.